Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa durati wa tabi'ina ila yaumiddin. Semuanya baina wa ma'hadina wa jaddi wa jaddi rasulina anfusina wal ulai wal syarhin wal malaikatil muqarrabin, khususan mu'allifatil kitab wa khususan ikatil salihah wa sabil hajah sya'ulul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم رحم القبور من المؤمنين والمسلمات من مشهد الأنبياء خصوصا إلى آبائنا وآبائكم شاول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara sama kita, muslimin muslimat, mukminin di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimaqbul taala, yang punya masalah diselesaikan oleh taala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh taala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima oleh taala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu cici yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahuna radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan bil qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi akhrujna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina hadal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin ilahana tamassuduna wa matlubuna atina mahabbatan wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khusaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala washabihi wa ma wala la hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarraman para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengurus Suara dan satu ikutan kuasanya, Datuk Datin, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, di hari pertama kita berpuasa bulan suci Ramadan Al-Mubarak 1443 sama 22, kita telah dipertemukan dengan suasana sehat walafiat baik jasmani dan rohani. Dan kita bersyukur selalu karena kita telah dipilih sekali lagi oleh Allah Ta'ala untuk diberi kesempatan datang menikmati bulan suci Ramadan. Dan apatah lagi pagi ini kita diberi kesempatan untuk mendapatkan investment kita melalui Majlis Taklim, di mana kita tahu apabila menghadiri Majlis Taklim bulan Ramadan nilainya terlalu tinggi. Kita bahas hadisnya nanti. Hari ini kita tidak membaca pengajian biasa, kita spesial untuk berbicara fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya lebih kurang bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran yang fungsinya adalah sebagai petunjuk pada manusia dan pencerahan daripada petunjuk tersebut dan pemisah antara hak dan batil. Itulah Al-Quran, ya, boleh digunakan oleh siapapun juga selagi namanya manusia, sama ada yang muslim atau non muslim, bahkan jin pun, jin Islam atau jin tidak Islam, dia boleh menggunakan Al-Quran. Ini sebabkan mujizat yang terbesar yang diberikan pada umatnya, yaitu pada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Daud alaihissalam diberi kitab Zabur, maka umatnya dia pakar di bidang besi dan logam. Itu kebanyakan umat Nabi Zabur, umat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diturunkan kitab Taurat, maka umatnya pakar di bidang menghalang sihir dan ilmu yang berupa tolak sihir dan melawan sihir. Itu umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diturunkan pula Injil. Di sana umatnya
kepintarannya bidang kedokteran, ilmu-ilmu tabib. Maka Nabi Isa juga diberikan mukjizat yang bisa bukan saja menyembuhkan penyakit tapi bisa menghidupkan yang mati. Maka umat Nabi Isa banyak di ilmu kedokteran. Dan terakhir, Nabi yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah all-rounded, semuanya, kepakaran apapun juga adalah Al-Quran. Jadi mestinya umat Islam, umat yang mengatasi segala-galanya. Ini Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman apapun juga Al-Quran bisa menyesuaikan. Bahkan Al-Quran sesuai dengan apapun juga. Ini kehebatan Al-Quran. Dan Al-Quran tegas bila memberi hukum, tidak ada pilih kasih. Yang kaya, yang miskin, yang punya pangkat atau tidak, barat, timur, utara, selatan, seluruh dunia sama. Hukumnya halal adalah halal, haram adalah haram. Tidak berbeda-beda. Ini orang besar menjadi boleh, orang kecil haram, tak ada. Tidak ada pilih kasih. Itu Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan yang artinya lebih kurang, hormatilah keluarga Allah di muka bumi ini. Siapa ingin bertemu dengan Allah, hormatilah keluarga Allah di muka bumi ini. Ini sahabat-sahabat suspend. Ya Rasul, adakah Allah punya keluarga di muka bumi ini? Rasul menjawab, "Naam, ya ada." "Manuhum ya Rasul?" Siapa mereka? Rasulullah SAW menjawab, "Alladzina yaqra'una al-Qur'an," mereka yang membaca Al-Quran. Jadi tahniah pada tuan dan sekalian yang sudah memulai khatam Quran di bulan Rajab, Sya'ban, dan mulai sekarang insyaallah ya. Jadi usahakan setidak-tidaknya kita khatam sekali di bulan Ramadan ini dengan cara apapun juga. Asalkan datuk datin tuan sekalian sungguh-sungguh, Allah akan memberi petunjuk dan memberi pertolongan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya benar-benar berabang kamu mesti aku beri jalan. Oleh karena itu berlakulah dengan serius di bulan yang mulia ini. Baik teman sekalian, kita baru aja masuk bulan Ramadan. Jadi ada satu hadis menyebutkan begini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulullah ta'ala man dalladhi yuhibbuna fanuhibbuh wa man dalladhi yatlubuna fanatlubuh wa man dalladhi yastaghfiruna fanaghfirlah bi hurmati Ramadan. Fayamurullahu ta'ala kiramal kadibin fi syahr Ramadan bi ayyaktub lahumul hasanat wa la yadumul alimis sayyiat wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Subhanallah, luar biasa. Artinya lebih kurang, apabila masuk saja awal bulan Ramadan, malam tadi Allah berfirman, ya diskusi, siapa yang mencintai aku mesti mencintainya. Siapa yang mencari aku mesti mencarinya. Atau siapa minta kepadaku, mesti aku beri. Dan siapa minta ampun kepadaku, pasti aku ampunkan. Bihormati Ramadan, sebab mulianya bulan Ramadan. Oleh karena baru masuk bulan Ramadan, tak apa, masuk terlambat sedikit mestinya semalam. Malam tadi kita doa bersama-sama, tapi tak apa, sekarang masih boleh. Jadi berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, ada doa menjelang masuk Ramadan atau di awal Ramadan. Jadi doa ini saya baca dan tuan-tuan ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Masya Allah. Jadi ini ya Allah beri kami kesejahteraan ya. Benar-benar datangkanlah bulan ini dengan penuh keamanan, penuh kebajikan dan keselamatan. Jadi insya Allah doa ini kita akan menjadi orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan, kelapangan, kesejahteraan, kesehatan selama 1 bulan ini, mudah-mudahan.
Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi bila hilal ini pertama masuk Ramadan, Allah menawarkan 3 perkara sangat penting. Siapa yang mencintai aku, cinta, C-I-N-T, cinta, itu artinya mendahulukan sesuatu dari yang lain. Jadi kita belajar apa saja, paling tidak tatkala azan lah, bila Allahu Akbar, coba dahulukan itu. Segala pekerjaan, segala kegiatan apapun juga berhenti. Kecuali kalau kita sedang berjalan naik kereta api lah atau apapun juga. Tapi tatkala kita puasa kerja sendiri, tatkala Allah stop, berhenti segala ucapan, pembicaraan, kerja berhenti. Dan kalau perlu terus menuju berbondong ke masjid atau ke surau, atau mungkin masih di pejabat masing-masing atau di rumah masing-masing. Yang penting ini panggilan Allah, mesti didahulukan. Itu cinta. Kata Imam Al-Ghazali, cinta adalah mendahulukan sesuatu dari yang lain. Nah ini untuk latihan pertama, bila Allah dah panggil saja, Allahu Akbar, dipanggil hayya ala salah, mari salat, hayya ala falah, mari menuju kepada kebahagiaan atau kejayaan atau kesuksesan. Itu panggilan azan. Stop, menghadap Allah. Ini tuan sekalian ya. Ini namanya cinta. Kemudian siapa yang minta padaku, aku akan memberi. Jadi mintalah kepada Allah tuan sekalian, mintalah kepada Allah Ta'ala, atau carilah Allah. Di mana Allah tu? Allah ada, berada di mana-mana. Bukan berarti Allah banyak, tidak. Allah tetap satu, bagaikan gambaran matahari atau bulan, satu. Tapi tuan-tuan pergi Jepun ke Amerika ke Australia ke Egypt, itulah bulan, itulah matahari. Itu maksudnya Allah ada di mana-mana, karena terlalu besar kuasanya, ada di mana saja. So bapak-bapak, ibu-ibu, minta di mana saja, mencari mana saja, mesti ketemu dengan Allah SWT. Dan yang ketiga tadi, siapa minta ampun kepadaku, aku mesti mengampunkannya. Demi mulianya bulan Ramadan. Masya Allah, ini luar biasa. Baik, kemudian Allah perintah malaikat kiraman katibin untuk menulis yang baik-baik saja, dan tidak dibenarkan malaikat kiraman mencatat yang tidak baik. So mulai malam tadi tidak ada catatan kejahatan, ya ada hanya kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Namun saya mengajak Dato', Datin dan sekalian, jangan take advantage lah, mentang-mentang tidak cadat terus melakukan saya naik dewe aja. Ayo kita joget karena tidak cadat. Nah ini namanya sontoloyo tuh. Itu enggak betul dan sekalian. Ini namanya suka take advantage lah. Baik. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak direkod sama sekali, hanya karena Ramadan. Dan kemudian terakhir, wa Allah Ta'ala anhum dzunubal madiyah, dan Allah menghapus, mendilit, menghapuskan, membersihkan segala dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Inilah Ramadan. Baik. Kedua, wa qala Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa yang bergembira karena hadirnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya masuk neraka. Alhamdulillah tuan sekalian. Kenapa begini? Karena ada orang yang masuk Ramadan malah marah-marah, alah puasa lagi lah, ini tak boleh, itu tak boleh, ini dilarang, lapar. Ini kan orang-orang yang tidak paham. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Ta'ala begitu gembira. Kita berbondong-bondong untuk menuju salat malam atau qiyam, atau di salat tarawih dan sebagainya, tadarus dan sebagainya. Masya Allah, ini rasa gembira. Itu aja jasad kita diharamkan masuk neraka. Neraka akan mengatakan, aku tidak mau terima jasad ini. Kenapa? Karena orang yang selalu memuliakan bulan Ramadan. Apalagi kalau bolehlah, kalau Sayyidina Umar semalam tuh tuan sekalian, siang sudah keliling ke seluruh kampung dan mengatakan welcome Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan. Bagi kita sekarang ini tak usah ke sana kemari karena teknologi kita dah canggih dah. Cukup tulis bina-bina ya di pujung-pujung jalan kita ini, ahlan wa sahlan Ramadan, selamat berpuasa, selamat datang Ramadan Karim. Gitulah tuan sekalian. Tapi sampai sekarang sudah masuk Ramadan, jarang kita jumpa di jalan-jalan ada bina-bina yang besar. Bahkan keadaan di setengah-setengah masjid dan surau pun tidak ada bina yang besar begitu, apalagi di tol-tol sana.
Tapi kalau happy Deepawali, happy Christmas, tahun baru ada. Sebulan sebelum Deepawali sudah ada, tertulis di tol-tol begitu. Selamat tahun baru Cina ada, selamat Christmas ada, Masya Allah. Selama Ramadan tak ada. Ini tak betul. Sikap ini harus dikritik, harus dibetulkan. Setidak-tidaknya kita banggalah ini masuk Ramadan. Apalagi daerah Salam ini daerah yang dikuasai Melayu yang luar biasa, mesti setiap section selamat datang Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, Ramadan Karim dan sebagainya. Kita bangga melihat begitu sekalian. Ya, ini namanya gembira. Gembira karena hadirnya Ramadan, ya haramkan jangan masuk neraka. Baik. Hadis yang ketiga yang menarik di sini. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanadul Ramadan li'anna al-hasrata fi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'wati mustajabatun wa dhunuba maghfiratun wal jannata mustaqatun lahum. Sadaqah Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini hadis yang menyampaikan sarannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah pakcik Rasulullah SAW yang juga menyampaikan banyak hadis. Salah satu ini, kedua itu Isra dan Mi'raj. Beliau menyebutkan Rasulullah bersabda, artinya lebih kurang, seandainya umatku mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, betapa indahnya, betapa anggunnya, betapa luar biasanya bulan suci Ramadan, mereka akan mengharap satu tahun itu menjadi Ramadan semua. Karena apa? Karena dalam bulan Ramadan ada 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada umat lain, hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan hanya di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Pertama, li'annal hasanata fi mujtami'atun, segala kebaikan yang indah, yang cantik, yang molek, yang luar biasa ada di bulan Ramadan. So tinggal kutip aja Tuhan sekalian. Bayangkan Tuhan sekalian ya, tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sudah dianggap ibadah. Masya Allah, tidurnya ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu dinaik tarafkan menjadi wajib, nilainya wajib. Dan ibadah yang wajib atau fardu dinaik tarafkan menjadi 70 kali ganda hanya di bulan Ramadan. Subhanallah. Macam kita dari sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, biasanya itu sudah dapat lebih baik di dunia seisinya, dianggap wajib pula. Dan sholat kita jamaah tadi dinaik tarafkan 70 kali ganda. Masya Allah, luar biasa. Inilah Ramadan dan sekalian ya. Ini segala kebaikan apa saja, sedekah kita yang 1 ringgit darab 10, darab 700, darab 1000. Apapun sedekah berupa uang atau sedekah ada 6 cara kan. Kita ingatkan selalu, tak apa ini sesuai atau relevan dengan tajuk ini. Sedekah ada 6 cara. Jadi tuan-tuan mesti ada kesempatan, karena setiap kita ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cari kelebihannya ada pada Dato', ada Retin dan tuan sekalian. Mana kelebihan Allah berikan kepada kita? Di antara 6 ini, pertama, boleh sedekah dengan ilmu. Kalau kita punya ilmu, sama ada ilmu agama atau akademik, sampaikan kepada mereka yang memerlukan. Terima tak terima bukan urusan kita, kita sampaikan. Itu berupa sedekah. Yang kedua, sedekah dengan harta benda, baik berupa uang, makanan, atau minuman, atau pakaian. Masya Allah, Tuhan, dan kita menjadi masyarakat atau rakyat Malaysia, orangnya dermawan semua, bermacam-macam cara. Kita berlebih makanan dan minuman dan sebagainya. Luar biasa. Tahniah, tidak ada ruginya. Kalau tidak ada makanan dari manusia pun, ada semut yang bagian, ada ulat yang bagian. So tidak ada ruginya. Seperti kita menanam satu pokok ya, kemudian berbuah. Kalau tidak dimakan manusia, binatang lain, burung-burung, tupai-tupai, atau beruk, atau semut, semua ada ganjaran. Jangan pernah merasa rugi. Itu ada nilainya tersendiri. Penting hatinya kita ikhlas karena Allah. Baik, yang ketiga dengan pangkat dan kedudukan. Mungkin di antara tuan sekalian ada orang yang diberi kekuatan, kekuasaan, mengatur sebagainya. Tanda tangannya itu sangat diperlukan. Tolong kepada orang lain. Ini juga merupakan sedekah. Yang keempat dengan tenaga.
kita punya tenaga yang prima, walaupun sudah pensiun umpamanya, kita masih punya tenaga yang prima. Ayo, rumah-rumah Allah memerlukan bantuan kita, baik surau ke masjid dan sebagainya, terutama di hari Jumat, hari Ahad kita datang awal, bersihkan tandas dan sebagainya, sudah cukup. Mana-mana sajadah sebagainya agaknya kurang, sudah bau tidak enak, apa salahnya kumpul cuci semua sana, itu tak apa, tak usah menunggu menjadi EJK masjid atau EJK surau dan sebagainya. Tulis pada pihak pengurus ini, minta maaf ini saya cucikan, sudah beres itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau Tuhan pergi Mekah dan Madinah, mama yang jelaskan, karena sudah inginnya. Hanya sekarang orang itu sedang tawaf, kuna menjelang maghrib, ada orang itu hanya mengambilkan mengetalam itu dengan beberapa gelas gelas plastik itu zam-zam, berdiri aja, orang ambil, Masya Allah, ambil lagi, berdiri lagi. Itu juga sedekah yang luar biasa. Orang sedang tawaf Ramadan atau sedang duduk lupa tak bawa minum tak sebagainya, orang berjalan nanti atau memberi buat zam-zam. Oh, coba bayangkan. Begitu juga di sini ada orang berbuka, kita melayan mereka. Melayannya juga membersihkan, membuang sampah juga merupakan sedekah daripada kita tenaga. Yang kelima dengan doa. Masya Allah, alhamdulillah kita berdoa, walaupun yang berdoa Pak Imam macam kita tadi, kita mengaminkan sama. Karena berdoa dan mengaminkan, amin ya Allah kabulkan permintaan kami, amin artinya ya Allah kabulkan permintaan kami, sama. Yang mendoa dan yang didoakan sama, kita mengaminkan sama. Masya Allah. Dan terakhir dengan masa, alhamdulillah Tuhan sekalian, kita tahu ini masa di bulan Ramadan ini, masa yang kita luangkan ini menjadi sedekah kita sendiri. Nanti Tuhan boleh klaim, contohnya, ya Allah melalui malaikat di alam kalbu nanti, malaikat waktu 1 Ramadan saya berceramah, kebetulan Ustaz Tunggul Wahidin di section 20 surah An-Nur, mana itu? Dia datang, zap ini, coba boleh klaim. Boleh klaim tuan-tuan. Tapi kalau Tuhan tidak datang, klaim apa? Saya datang mana? Ini kamu melungker tidur kok datang apa? Jangan ngada lah. Hati-hati sekalian. Jadi Tuhan boleh klaim. Nantilah kalau tak percaya masuk section 21, nanti telepon saya. Geram betul aku. Ini masalahnya. Nah, ini namanya masa. Jadi Tuhan jangan pernah rugi. Masa pun akan menjadi saksi. Bahkan Allah bersumpah dengan berapa masa aja, Pak. Wal laili, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, waktunya, was sama, di waktu demi langit. Masya Allah, Allah bersumpah itu. Allah bersumpah itu bermakna betapa pentingnya masa itu. Wal asri, demi masa. Jadi oleh karena itu tuan-tuan sudah merealisasikan untuk bersedekah dengan masa. Wallahu a'lam. Baik, dan sekalian ya, ini caranya. Baik. Kemudian wa ta'ata maqbulatun, segala ketaatan diterima terus oleh Allah. Di bulan-bulan biasa setiap kita lakukan, malaikat yang merakam. Nanti setiap hari Isnin dan Kamis sebelum maghrib, malaikat membawa amal kita dimajukan pada Allah. Daripada Allah bertanya, bagaimana hambaku? Ya Allah, hambamu ini luar biasa. Setiap saat tinggalkan dia dalam keadaan puasa. Masya Allah. Tahniah kepada Datuk Datin Puan yang membiasakan puasa Isnin dan Kamis. Isnin dan Kamis memang disanakan puasa, tapi amalan diangkat. Waktu diangkat dalam keadaan berpuasa, confirm itu hebat Tuhan sekalian, ya kan? Karena puasa itu, coba bayangkan, Allah SWT sendiri yang berfirman Tuhan sekalian tentang puasa ini apa? As-somuli. Jadi kata Tuhan sekalian ya, seluruh amalan manusia itu kembali padanya atau boleh dilihat, kecuali saum, ila saum, kecuali puasa. Fa'inau li wa ana ajazibi. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang membalasnya. Ini Allah yang berfirman, hadis qudsi. Seluruh amalan kita, 5 rukun Islam kita ini teman sekalian, syahadat, salat, zakat, haji, boleh dilihat dan boleh kadang-kadang bisa dipamerkan. Kita bisa sombong, boleh riya, boleh ujub, boleh sum'ah. Tapi yang satu ini, puasa tidak. Puasa adalah ibadah rahasia, dan puasa ini satu-satunya ibadah yang bisa sebagaimana gigi gergaji, ke kanan dan ke kiri boleh,
Kalau ibadah lain mungkin hanya taatnya tambah tapi masih yang tidak kurang, atau masih hanya tambah taatnya kurang. Tapi kalau puasa dua-duanya bisa dihentikan, ketaatannya bisa tambah, kemaksiatan bisa turun. Itu puasa, Masya Allah. Maka itu disebut ibadah rahasia. Aku sendiri yang membalasnya, kata Allah. Dalam kitab ini dibahas kenapa, apa rahasianya. Ada 7 alasan. Ada 7 alasan kenapa puasa ini adalah milik Allah Ta'ala. Penelitian wa ana azizibihi, pertama, puasa itu tidak ada di dalamnya riak. Tidak boleh dipamer-pamerkan. Bagaimana pamer, bagaimana? Kita sini lemah Tuhan sekalian, nggak bisa. Itu tidak bisa dipamerkan. Yang kedua, ana jazibih, aku sendirilah yang mengganjarnya, sesungguhnya yang mengetahui kadar pahalanya serta kelipatannya hanyalah Allah sendiri. Nilai puasa ini Tuhan sekalian hanya Allah, bukan manusia yang menilai. Kadarnya berbeda. Orang hanya sekedar makan tidak minum cukup kan? Tapi yang sudahlah bersahur, sebelum sahur tahajud dulu, kemudian membaca Quran, bergerak pergi masjid, pergi surah, Masya Allah, salat tahiyatul masjid, kemudian salat qobliyahnya dulu, kemudian berjamaah, lepas berjamaah wirid dulu, lepas wirid ba'diyah, atau datang pengajian. Dengan hanya puasa, ya berbeda dong. Berbeda Tuhan sekalian, yang tahu tuh hanya Allah. Ya puasanya sama. Maka Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya ayat ini la'allakum tattaqun, la'allakum, semoga kalian menjadi orang yang muttaqin. Kenapa Allah menyebutkan semoga? Tidak pasti dengan puasa pasti mutakin, no, tapi Allah menyebutkan la'alakum tatakun, semoga kalian menjadi orang mutakin. Kenapa masih semoga? Karena kadar orang berpuasa berbeda antara satu dengan yang lain. Masya Allah. Jadi tahniah dan Tuhan sekalian yang puasanya diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan baca Qur'annya atau tadarusnya, qiyamul lailnya, sodakonya, zikirnya, sholawatnya, bermacam-macam kita lakukan, berbeda dengan hanya puasa saja. Baik, yang ketiga, ana ajazibi itu apa? Aku sendiri membalasnya, karena puasa itu adalah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat suka kepada hambanya yang berpuasa. Puasa bisa membuat sesuatu sekalian. Doa itu adalah senjata, puasa itu adalah asahnya. Jadi kalau berdoa diikuti dengan puasa, Masya Allah Tuhan sekalian. Kadang-kadang aneh bin ajaib tapi nyata kan. Jangankan orang Islam semacam kita ini, orang kafir pun yang berpuasa, kalau nak menghendaki sesuatu, puasa dulu tuan-tuan, dia sukses. Sudah sering kita sebutkan kan. Coba orang Hindu itu yang rambutnya panjang untuk menarik kapal terbang ke lori dan sebagainya, dia puasa. Dia puasa dulu. Ban ayam yang mengerami telur itu puasa tuan-tuan. Bukan diamnya dia puasa. Subhanallah. Jadi kalau kita menggayuh ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, coba dahulu dengan puasa, diikuti dengan doa-doa yang lain. Karena puasa yang disukai Allah. Yang keempat, kenapa? Puasa itu adalah aku sendiri membalas, kata Allah, karena penyandaran ibadah puasa hanya kepada Allah, hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sifat Baitullah, rumah Allah, Baitullah, puasa hanya karena Allah, tidak karena lain. Karena lain saja Allah tidak terima. Oke. Yang kelima, sesungguhnya tidak memerlukan makan dan nafsu. Allah SWT mempunyai sifat-sifat yang tidak makan, tidak minum, tidak punya nafsu. Dan orang puasa macam itulah. Sifat-sifat Allah ada pada orang berpuasa, tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Yang keenam, artinya sampai dengan yang kelima, yaitu itu tadilah adalah dinisbatkan pada Allah, tapi ini dinisbatkan pada malaikat. Malaikat juga begitu, tidak makan, tidak minum, itu malaikat. Jadi mempunyai sifat Allah dan sifat malaikat.
Dan yang terakhir, yang ketujuh, bahwa sesungguhnya pada ibadah itu akan ditempati semua pengaduan dari hamba kecuali puasa. Semua ulama berpendapat yang dimaksud puasa di dalam firman-Nya, as-shaumu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku yang mengganjarinya atau memberi pahalanya, ialah puasa yang dapat menyelamatkan seseorang dari tindakan derhaka, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi disimpulkan, dengan puasa insya Allah bisa mencegah daripada ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik. Wallahu alam. Inilah rahasia puasa atau sekalian ya. Yaitulah segala ketaatan diterima oleh Allah. Itu yang kedua. Kembali kepada hadis tadi. Yang ketiga, wa da'wati mustajabatun, doa-doa dimakbulkan. Tuan dan puan, Allah SWT mencipta segala sesuatu selalu dalam bergandengan atau berjodoh-jodoh. Contohnya ada pria, ada wanita, ada laki-laki, ada perempuan, ada kanan, ada kiri, ada untung, ada rugi, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada senyum, ada tangis. Begitulah suasananya. Begitu juga Allah memberikan ada takdir dan ada doa. Nah, jadi tuan-tuan pahami betul-betul ini. Takdir kuasa mutlak daripada Allah. Itu takdir itu milik Allah, dan Allah memberikan kuasa kepada hambanya yang jadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu dengan doa. Jadi doa ini merupakan kuasa manusia untuk merubah takdir. Sebagaimana Allah berfirman, Rasulullah bersabda, la yarudul qada illa bidu'a. Tidak akan tertolak, tidak akan berubah qada atau takdir kecuali dengan doa. Jadi tuan dan puan diberi oleh Allah doa, kekuatan ini. Gunakan sebaik-baiknya, minta kepada Allah untuk merubah sesuatu. Ya, takdir jelas dari Allah. Kita tidak boleh mengacu ini jatuh dari Allah, tapi kita diberi kuasa untuk memohon pada Allah untuk memindahkan. Bisa aja. Jadi tatkala hujan, ada doa yang boleh menolak hujan, bisa. Bukan orang yang pawal atau orang kuasa, tidak. Memang Allah mengizinkan. Ada buah ini dicampurkan, ada pokok, kata tuan sekalian, pokok ubi dan sebagainya itu, kenapa hanya kecil-kecil disambung dengan pokok yang lain, di stack begitu, bisa jadi baik. Ini campur ini bisa jadi baik. Bunga mawar merah dicampur dengan putih bat masjid akan menjadi pink dan sebagainya. Masya Allah, ini teknologi tuan sekalian, dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Karena satu ketika ada orang punya tamar tuh tuan sekalian, tamarnya berbunga lebat banyak sekali. Oleh orang itu dipotong-potong tinggal beberapa tangkai begitu, kata 3-4 tangkai itu. Nabi menyebut, hai saudara, ini kan buah banyak calonnya, kenapa kamu potong-potong? Ya Rasul, ini kalau saya biarkan saja memang buahnya banyak tapi tidak berkualiti, kualitinya hanya kecil-kecil, tidak berkualiti. Maka saya potong-potong jadi. Bila sudah jadi dan meranum indah-indah, dipersembahkan pada Rasul. Ya Rasul, ini hasil tuh. Terus Nabi macam antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Jadi Tuhan diberi kuasa oleh Allah untuk merubah. Silakan rubah, karena ini memang Allah berikan. Tapi kalau Tuhan tidak gunakan, ya nggak ada gunanya. Stagnan sejak dulu, kini selamanya sama saja. Berdoa, minta pada Allah. Untuk apa? Minta apa saja, karena Allah yang maha segala-galanya. Jangan berhenti, jangan pernah takut minta pada Allah. Contohnya atuk kita namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kalau minta kepada Allah bukan main-main. Ya Allah, beri aku kerajaan, dan kerajaan itu yang layak hanya saya, tidak ada lepas ini. Allah kabulkan tuan sekalian menjadi nabi dan rasul yang kaya raya, juga raja. Masya Allah. Jadi kita cicitnya ini, mintalah juga. Minta, ya Allah, kalau engkau atuk saya beri kepada saya, tapi ikuti dengan syarat dan termanya. Salah satu di antaranya doa itu yang wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan padaku dengan sabar dan sholat. Perbanyak sholat, di samping sholat wajib banyakkan sholat, banyakkan istighfar, minta pada Allah. Begitulah, minta ampun dulu kepada Allah. Minta ampun, kalau diampunkan semuanya beres tuan sekalian. Ini kekuatan doa.
doa. Dan doa, kebetulan Ramadan itu tuan-tuan, doa yang terbaik waktunya 2/3 malam, waktu sahur. Jadi jam 4 pagi atau 4.30 bangunkan putra putrinya. Jangan sekali-kali anak-anak sahur sebelum tahajud. Latih tuan-tuan. Kalau masa kecil gendong dia sebelah mak atau bapak, kita sholat, dapat aura doa kita. Kalau sudah besar sedikit diajak, dia ada wudhu diajak sholat. Walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa, kita biasakan. Ini Ramadan. Ramadan di mana setan-setan dibelenggu, tidak boleh menggoda, so tidak ada alasan untuk kita merasa berat. Berbeda dengan hari lain, bulan lain, berat untuk ibadah. Tapi Ramadan no. Contohnya nanti malam coba, Tuhan sudah berbuka kenyang, tapi tarawih tetap jalan. Kalau tidak Ramadan, kita tidak akan mampu Tuhan sekalian. Salam isya aja terus balik. Ini masih menunggu. Bayangkan, ini kekuatan yang luar biasa. Gunakan tahajud. Tahajud itu untuk anak-anak 2 rakaat cukuplah. Tapi kalau bapak ibu ya 8, ya 4 salam 4 salam. Nah, itu tahajudnya. Oleh karena kita tadi sudah tarawih, sudah witir, malamnya tidak usah witir lagi, cukup dengan tahajud saja. Nah, itu Tuhan sekalian, itu lakukan. Subhanallah. Saat itu berdoa kepada Allah. Selepas tahajud, kronologinya tahajud, salam, istighfar dulu 100 kali, sholawat 100 kali, kemudian zikir Allah sesuai dengan harinya. Kalau hari Minggu ni ya Hayyu ya Qayyum 100 kali, tutup dengan Asmaul Husna, angkat kedua tangan, ngomong dengan Allah. Allah luar biasa Tuhan sekalian. Itu aja ya. Saya ulangi, senang saja. Lepas salam istighfar dulu ya, istighfar ya minimal 100 lah istighfar. Kemudian sholawat juga 100. Terus zikir pada Allah sesuai dengan hari. Hari Minggu ya Hayyu Qayyum, kalau besok Senin la haula wala quwwata illa billah 100. Masing 100. Kalau timenya tak cukup ya 10 tapi kronologi yang begitu, ditutup dengan Asmaul Husna. Lepas Asmaul Husna minta pada Allah. Karena bila kita membaca Asmaul Husna, 70.000 malaikat turun mengaminkan doa kita. Ini kenapa Tuhan tidak gunakan? Gunakanlah kesempatan yang terbaik ini. Apalagi di saat itu Allah sedang memantau kita. Allah sedang melihat kita dan menawarkan 3 perkara penting. Hai, siapa yang aku minta, aku mesti kabulkan. Siapa minta ampun, aku ampunkan. Siapa hajat, aku akan berikan. Ini gunakan Tuhan. Gunakan kesempatan yang Allah beri. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak, masa yang tidak terbaik. Itu terbaik. Kedua, masa pengajian ini. Masa pengajian inilah masa paling luar biasa berdoa. Maka itu Datuk dan setelah kita kaji, kita email dulu kepada Rasulullah, sahabat, keluarga semua, ibu bapak kita, bahkan yang meninggal dunia, kita kirim semua. Karena begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jutaan malaikat turun dan mendoakan kita, mengaminkan doa kita. Masya Allah. Ketiga, tatkala hujan lebat, hujan yang turun itu Tuhan sekali berdoa pada Allah. Bukan main-main. Biasanya kalau kita hujan, apa yang kita ingat dulu? Masya Allah, baju masih di luar, masih dihasib, baju boleh yang diingat, makanannya diingat. Nah, ini coba juga nih, hujan lebat, ambil air sembahyang, sembahyang sunnah 2 rakaat, Allah Akbar, tengah hujan nangis pada Allah. Masya Allah, ini coba kita lakukan. Dan ketika musafir, kita dalam keadaan perjalanan, itu kita adalah doa yang makbul. Baik, dan sekalian, itu doa. Bermohonlah pada Allah apapun jenis doa. Dengan bahasa Arab tak hafal, boleh dengan bahasa kita. Baik. Wal dzunuba maghfuratun. Yang keempat, dosa-dosa diampunkan. Subhanallah, tuan-tuan, indahnya Ramadan. Bayangkan, sudahlah segala kebaikan ada di bulan Ramadan, segala ketaatan terus diterima oleh Allah, doa-doa dimakbulkan, dosa-dosa diampunkan. Apalagi? Subhanallah. Ditambah satu lagi ini, wal jannata mustaqatun lahum. Surga rindu kepada orang beribadah di bulan Ramadan. Ya Allah, inilah Ramadan. Jadi tuan-tuan dan mas sekalian, istimewanya Ramadan jangan pernah dipertikaikan. Yang perlu dipertikaikan kita yang menerima Ramadan itu bagaimana? Sering saya sebutkan apa, saya ulang balik tuan sekalian. Oke. Ini contohnya.
Ini tisu, tapi saya sebut sekuntum mawar merah. Okey, sekuntum mawar merah. Ini kalau kita berikan pada Cik Mek Molek, gadis yang cantik, yang anggun, yang melankolis, yang semampai, maka akan diterima dengan baik, dimasukkan pasu, ditaruh di bilik tamu atau di hall atau di lobi sana. Masya Allah, indah, semerbak baunya, harum tuan-tuan, indah suasananya. Tapi apa kata kalau yang menerima sekuntum mawar merah nih, seekor monyet atau beruk atau bahasa Jepangnya ketek, hancur lebur jadi debu, layu sebelum berkembang, renyek tuan-tuan. Jadi sekarang ini jangan persoalkan Ramadannya, pasti luar biasa. Yang menerima Ramadan bagaimana? Persiapan tuh bagi orang yang betul-betul ingin mendapatkan Ramadan yang hebat, mesti dari Rajab sudah exercise, puasanya, zikirnya, sholat sunahnya, qiyamul hilatih. Syaban maintain, Ramadan goal, gitulah tuan-tuan. Tapi tak apa, yang belum sempat itu Ramadan ini belum, tak ada ruginya tuan sekalian. Karena ada satu kisah dalam kitab ini juga, seorang namanya Muhammad, kebetulan namanya Muhammad. Ya Allah, dekilnya bukan main tuan, very dekil, sudah tidak pernah ibadah, segala maksiat dilakukan. Tapi Masya Allah, Allah masih sayang dengan dia. Masuk Ramadan saja supaya dirubah, dia mandi, mandi besar begitu, semua pakaian kemas semuanya itu, terus tidak melakukan apa-apa kecuali hanya puasa dan ibadah dan mengqadha sholat-sholat yang tertinggal begitu. Sehingga temannya yang mengagum, kenapa kau melakukan begitu? Karena ini bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan itqun minan nar. Kebetulan tatkala meninggal dunia, temannya mimpi, ditanya, apa yang Allah berikan kepadamu? Allah mengampuni segala dosa-dosaku karena aku memuliakan bulan Ramadan. Tuan, bulan Ramadan itu tidak masalah. Jangankan orang memuliakan Ramadan, orang membunuh 100 kepala pun kalau betul-betul bertobat Allah terima kok. Minta maaf pelacur yang hanya memberi minuman pada ayam anjing saja Allah terima, apalagi orang yang dosa kemudian Ramadan sudah merubah dirinya, lagi luar biasa. Maka ajak teman-teman kita yang malas-malas, ya jangan bimbang, Ramadan adalah memang tempat yang paling baik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Baik, yang keempat, wal jannata mustaqatan lahum, surga rindu kepada orang beribadah di bulan Ramadan. Subhanallah tuan sekalian, mestinya lah kita yang rindu kepada surga kan. Ini terbalik 180 derajat Celcius. Surga pada yang rindu kepada kita. Kenapa? Ya karena mulainya Ramadan. Bahkan di hadis lain Nabi menyebutkan begini, kalau Rasulullah SAW, al jannatu mustaqatun ila arba'in afarin, surga itu rindu pada 4 golongan. Masya Allah. Ayo Tuhan sekali lagi, kita jadikan salah satu di antara 4 golongan ini yang dirindui surga. Pertama, taliyul Quran, orang selalu membaca Quran. Masya Allah. Dulu pernah saya ingatkan, dan kalau kita belajar grammar bahasa Arab atau tata bahasa Arab, dalam kata-kata qiraah ada 2 kata baca itu, qiraah juga membaca, qiraah itu masdarnya, tala juga membaca, tilawah masdarnya. Jadi dua-duanya membaca, tapi apa perbedaannya? Kalau qiraatul Quran itu hanya membaca, paham ke tak paham ke, baca saja dapat ganjaran. Tapi kalau tilawatul Quran artinya ya membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan. Wah, ini nilai tersendiri tuan sekalian, nilai tersendiri. Dan ini boleh kita upayakan. Ya kita baca, kita tadabbur, lalu kita amalkan, yang kita sekedar mampu kita ajarkan minimal kepada putra putri kita, jiran-jiran kita, atau tadarus pun. Orang tadarus kita semak, itu juga mengajar.
bersama-sama begitu. Kalau kita tak baca pun kita duduk bersama, ganjarannya sama. Jangan sampai kita terlepas. Gunakan tadarus Tuhan sekalian, gunakan kesempatan lepas tarawih Tuhan sekalian. Sudah ada kan, ada minuman ada more sikit, okey, lepas tu baca Quran. Gunakan setengah jam saja tiap malam, jangan terus baliklah tuan-tuan. Untuk apa? Takkan lari rumah dikejar tuan-tuan, tetap ada rumah kita tu. Ini Ramadan, tadarus dulu, tak boleh baca, semak saja. Jadikan ini nilainya yang luar biasa. Okey. Yang kedua, wahafidul lisan, orang yang menjaga lisan. Kenapa lisan? Tuan coba perhatikan, anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini banyak. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Setiap mereka bisa melakukan dosa. Mata bisa melakukan dosa, tapi jarak pandangan mata hanya 1 kilometer, dan tak tahu. Orang pergi, kalau tuan pergi Tanjung Karang sawah sempadan sana tuh, kata waktu menanam tuh kan masih lapang tuh. Tuan berdiri situ tengok 1 kilo dah tak nampak tuh. Itu manusia ke orang-orangan, orang betul tak perasan. Itu kekuatan mata. Telinga juga begitu. Coba kalau mic ini saya berhentikan, saya bicara dengan ibu, ucap saya tahu cari gini aja. Bu, ibu dengar tak? Tak dengar apa yang katakan, karena mic ini bisa dengar. Itu telinga. Tangan juga begitu, kekuatan 1 meter 2 meter saja. Tapi mulut bicara di season 20 sampai dengan Jepun sana tuan-tuan, sampai dengan Amerika, sampai dengan Jerman sana, Australia dan sebagainya. Apalagi kalau berbicara pemimpin. Seorang pemimpin kalau berbicara, hati-hati sekalian, bisa didengar siapapun juga. Itu masalahnya. Maka jaga lisan. Baik. Kemudian wa mut'imil ji'an. Yang ketiga, orang suka memberi makanan kepada orang yang lapar. Ji'an, orang lapar. Diartikan di sini yang lapar ada 2 pengertian. Pertama, lapar karena kemiskinannya. Kita ingat jiran kita atau saudara kita atau siapa saja di antara keluarga kita yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, iya, itu kita beri bantuan makanan barang. Masya Allah, itu dirindui surga. Cari orang yang macam itu. Atau yang kedua, orang yang berpuasa, lapar karena puasa. Ini yang paling senang kita cari. Kita antar iftar di masjid-masjid, di surau-surau, dimanapun juga. Masya Allah, kita bersyukur sekali lagi menjadi rakyat Malaysia dermawan tuan sekalian. Mana-mana masjid dan surau, orang datang saja penuh makan, free of charge tuan sekalian. Masya Allah, bahkan melimpah. Itu ada sesuai dengan hadis ini, memberi makanan pada yang lapar. Jadi kalau masjid sudah melimpah, surau sudah melimpah, sekali-kali antar ke pondok Ustaz Tunggul Wahidin. Itu Ustaz, di sana ada santri-santriwati saya yang perlu makan iftar dan sahur. Boleh bismillah Ustaz, ini untuk iftar, boleh silakan. Melalui bank satu boleh, atau sana atau siapa apa juga, melalui tuan pengurus boleh. Sekali-sekali dipecah-pecah. Nanti tuan dapat doa dari surau ini, dari masjid ini, dari masjid kampung kita, masjid mertua kita, dari pondok Ustaz Wahidin, pondok Ustaz ini, bahasa kita pecah-pecah begitu. Tak apa. Banyak yang kita akan mendoakan pada kita. Masya Allah, ini memberi makanan kepada orang yang lapar, memberi makanan orang yang berpuasa, itu sama dengan nilainya orang berpuasa itu. Masya Allah, semakin ramai yang makan, seramai poin kita dapat. Baik, yang terakhir, yang keempat, wasoimina fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga dirindui surga. Namun persoalannya, puasa yang bagaimana? Puasa yang bagaimana yang dirindui surga itu? Masih ingat dalam kitab-kitab sufi dan mana-mana pun tuh, ya Al-Muddin sebagainya, termasuk surat-surat kitab namanya Khulasatul Kalam oleh Said Ali Fikri. Di sana disebutkan puasa itu ada 3 tingkatan. Ini harus kita pahami itu sekalian ya. Puasa ada 3 tingkatan. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus, atau khas dan khawasil khawas. Itu istilah saja. Puasa umum
yaitu puasanya orang yang sedang tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari terbitnya fajar shadiq sampai maghrib. Itu aja. Atau dikenali puasa peringkat tadika. Jadi kalau walaupun umurnya sudah 90 tahun tapi ternyata cara puasanya tidak makan tidak minum, itu namanya puasa tadika, disebut tabiwa, taman bimbingan tua-tua. Tuan dan puan mau tidak mau, yes or no, like and dislike, harus naikkan ke puasa khusus. Harus wajib paksa diri kita untuk mencapai tahap puasa khusus. Dan untuk mencapai tahap puasa khusus ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Oke. Pertama, menjaga lisan. Macam tadilah, lisan kita jaga, jangan lose control, jangan bicara yang bohong atau menipu atau kata kasar atau mengumpat. Jangan, jaga lisan tuh. Lose control tuh ada. Jangankan manusia biasa, Tuhan, ada 2 nabi yang lose control, akhirnya dua-duanya diambil tindakan disiplin oleh Allah Ta'ala. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah lose control, Tuhan sekalian. Beliau ini waktu muda ketika itu, kalau korban, Masya Allah, 1000 kambing, 100 unta, 400 lembu, sehingga bukan saja manusia, malaikat pun kagum. Tapi tatkala umatnya bertanya, Tuhan berkorban luar biasa. Nah, ini keluar daripada mulutnya, bagus itu, ucapannya baik, tapi Allah tidak suka. Apa kata Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim, itu masih itu pemuda Ibrahim. Hai saudara, tuan dan sekalian, untuk Allah, coba kan, untuk Allah, jangankan onta, jangankan lembu, apalagi kambing. Kalau aku nanti ditakdirkan punya anak dan Allah perintah korban, atau korbankan juga, wah sudah, hati-hati tuan sekalian, ini namanya lose control. Akhirnya apa? Bila Ismail sudah besar 13 tahun, suruh dikorbankan. Wah, ini geliing, tuan-tuan. Cerita sebenarnya nanti menunggu pada hari raya korban, kita cerita secara kronologi. Oke, tuan sekalian, coba ini. Kedua, Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu. Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu pernah lose control. Waktu ditanya oleh pengikutnya, Tuhan, siapa paling pintar di dunia nih? Kau tahu siapa lagi? Ayolah, akulah, siapa lagi? Sudah, akulah saja. Jibril turun, perintah, Musa, kamu diperintah oleh Allah untuk mencari seorang namanya Khidir, cari sana di pinggir laut. Sudah. Ini singkatnya cerita, dan diabadikan dalam Al-Quran surah Kahfi itu. Surah Kahfi itu, tuan sekalian, ada 4 kesimpulan penting surah Kahfi ini. Ini banyak, tapi 4 perkara pendidikan penting surah Kahfi ini. Kalau kita ingin sukses, merujuk pada surah Kahfi ini. Apapun siapapun kita ingin sukses, ingin berjaya, pertama kali mesti punya pemuda-pemudi yang soleh, yang baik, yang hebat, yang berkarakter baik. Wah, ini pemuda yang akhirnya mengungsi itu harus punya pemuda yang hebat, bukan pemuda yang suka main karaoke, harus pemuda main game saja, yang paham, yang punya kekuatan, punya cita-cita yang tinggi. Ini satu. Kedua, harus punya kebun atau punya kilang, cari kilang sekarang yang sukses, yang bagus, kebun yang subur, artinya kekayaan. Untuk berjuang mesti ada finansial, mesti punya duit. Nggak ada duit, nggak usah bicara perjuangan. Jadi tuan sekalian, yang ketiga, punya ilmu yang manfaat, ilmu jasmani dan rohani. Seperti peristiwa Nabi Musa berguru Nabi Khidir, ilmu. Dan yang terakhir, punya kuasa, punya kekuatan, cerita Zulkarnain. 4 ini ada, successful, tuan-tuan. Itu hasil daripada natijah surah Kahfi. Oke, tuan sekalian, kita teruskan. Jadi mari, puasa yang bagian dari Allah Ta'ala. Yang pertama, jaga lisan. Kedua, jaga mata jangan terlalu liar. Jangan, waduh, puasa matanya jelalatan, nggak karu-karuan. Ya usah kurangi sedikit. Yang biasa nonton yang tidak baik, stop dulu kena puasa. Yang tiga, menjaga telinga, jangan suka berita-berita hoax, berita-berita palsu, berita tidak baik, hindarkan, pokoknya stop.
Yang keempat, menjaga seluruh anggota badan daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Diajak ibadah kepada Allah. Kalau nggak bisa tidur ya sudah, macam tadi kan, tidurnya dianggap ibadah, tapi jangan terus tidur tanpa kerja. Itu ya juga take advantage juga, nggak betul ya tuan sekalian. Tidur daripada kita melakukan maksiat, tidur. Nah, itu lebih sekalian. Baik. Tengok tupai, tengok beruk lagi bagus daripada tengok manusia yang macam beruk tuan sekalian. Itu sunnah. Tengok tikus, tengok tupai begitu bagus itu. Okey. Kemudian yang kelima, menjaga perut jangan terlalu kenyang pada waktu berbuka. Alhamdulillah malam ini kita mulai berbuka. Ada sistem tuan-tuan ya. Menurut Nabi SAW, nak berbuka di masjid ke, surau ke rumah, up to you. Katakan kita di rumah, 15 menit sebelum berbuka, ibunya bapaknya pentangan safrah untuk anak-anaknya. Lo ngaude dan usu, suruh mandi dulu, pakaian yang kemas, yang laki pakai kain dan pakai tongkok, duduk bersila, yang perempuan pakai telekom, duduk. Ya, diajak baca tahlil ringkas atau Asmaul Husna, salawat Asmaul Husna. Masya Allah, kurang 1 menit atau 2 menit berbuka, baca asyhadu la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh baca itu Allah, dan 2-3 kali Allahu Akbar, doa rame-rame, Allahumma laka sumna ila akhirih, Allahumma barik lana ila akhirih. Makan tamar, buah yang tidak dimasak dengan api, kemudian air mineral, terus komat. Ini the best of the best. Ini cara berbuka yang baik. Salat maghrib berjamaah, lepas berjamaah baru makan berat. Bukan Allahu Akbar 3 pinggan masuk. Ini bukan berbuka bro, ini namanya balas dendam. Murahnya hanya pindah makan. Bukan tak boleh, puasanya down, tak ada value tuan-tuan. Jangan dong ya, kita mesti berubah. Itulah tuan sekalian. Kalau macam gini, bagaimana bisa merasakan betapa beratnya orang miskin, betapa beratnya orang fakir miskin. Kita enak terus, bahkan karena belanja di Ramadan lebih besar dari belanja bukan Ramadan. Ini lam yakdu walam yakcok, ini nggak gaduh, nggak cocok, dan salah nih. Harus dibetulkan kembali tuan ya. Subhanallah. Yang terakhir, ini yang paling penting, setelah kita berbuka atau selepas sholat maghrib, angkat kedua tangan, ajak putra putrinya, mohon pada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah. Nangis dengan bahasa kita aja. Contohnya saja, ya Allah ya Tuhan kami saja selesai berbuka ya Allah, mohon terima puasa kami ya Allah dan puasa keluarga kami ya Allah hidup di akhir zaman ya Allah, terlalu berat untuk menjaga anggota badan ini, ada saja masjid kami lakukan. Ya Allah terimalah puasa kami ya Allah, terimalah puasa keluarga kami ya Allah. Kami bimbang, kami takut seperti sabda Nabi-Mu yang artinya lebih kurang, ramai orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nangis, minta pada Allah. Tadi kan kita belajar di awal tadi, doa-doa dimakbulkan. Ini gunakan kesempatan ini, minta kepada Allah, pasti Allah punya, asalkan kita mengakui kesilapan kita, mengakui kesalahan kita, terus minta pada Allah, insya Allah Allah terima. Diterima puasa, beres tuan sekalian. Jangan tidak berdoa, tuan sombong nanti. Ya jelas kita makan seenaknya sendiri, mata telinga terbebas, atau puasa macam confident aja, apalagi over confident. Ini tak betul. Kita minta, kita jujur, kita menangis pada Allah. Seperti yang sebutkan tadi, pembunuh 100 kepala pun minta Allah terima. Minta maaf cakap, setan pun minta pada Allah, Allah beri. Orang kafir juga minta pada Allah, bahkan menyembahnya jangan menyembah melalui batu-batu, itu mintanya Allah juga beri. Karena tidak ada kemampuan makhluk memberi tanpa izin dari Allah Ta'ala, apalagi kita. Hanya karena kita dosa kecil-kecil minta pada Allah, mohon ya Allah. Tapi pengakuan, mesti pengakuan seperti Nabi Adam alaihissalam.
minta sama-sama. Adam ada di surga, iblis ada di surga, dua-duanya diusir dari surga ke dunia. Tapi Adam balik ke surga, iblis tidak. Kenapa? Satu aja, Adam mengakui kesilapannya, mengakui dosa-dosanya, dan mau minta ampun kepada Allah. Itu perbedaannya. Iblis sombong, tak nak mengakui salah dan tak minta ampun. Nah, oleh karena itu kita mesti, tuan ya, ajar putra putrinya, bapaknya yang berdoa, besok ganti ibunya, besok lusa long, udah usul, begitulah passing. Jadi biar merata semua, diajarkan satu kemampuan bahwa setiap lepas berbuka minta ampun pada Allah akan diterima. Kadang-kadang kalau lepas tarawih itu Pak Imam juga doa, Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ini alhamdulillah itu dia ada puasa kita, terimalah kami ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi begitulah saudara sekalian, syarat untuk puasa yang dirindui oleh surga. Oke, mari itu ya. Lagi kita sampaikan jam 8 sampai jam duha. Tuan tak ada sarapan kan? Alhamdulillah. Baik. Ini an Umar ibn Khattab, yang sanadnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab, menyebutkan panjang hadisnya ini. Cuman saya terjemahkan saja, artinya lebih kurang begini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya lebih kurang, apabila salah seorang darimu terbangun daripada tidurnya serta berguling-guling dari satu sisi ke sisi yang lain, maka berkatalah malaikat kepadanya, bangunlah, semoga memberkahi engkau dan kasih sayang ke Allah kepada engkau. Apabila dia berdiri, yakni bangun dengan niat untuk mengerjakan sholat malam atau tahajud, maka tempat tidurnya akan berdoa dengan doanya, ya Allah berikanlah kepadanya peraduan yang tinggi. Apabila ia mengenakan pakaian, pakaiannya berdoa, ya Allah berikanlah dia pakaian-pakaian dari surga. Apabila ia mengenakan seliparnya pun berdoa, ya Allah kukuhkanlah kedua kakinya di atas jembatan Siratal Mustaqim. Apabila dia memegang gayung atau tempat wudhu, maka gayungan pun berdoa, ya Allah berilah mereka dia cawan-cawan dari surga. Apabila dia mengambil air wudhu, maka airnya pun berdoa, ya Allah sucikanlah dia dari segala dosa dan kesalahan. Apabila dia mengerjakan sholat, maka rumahnya pun berdoa, ya Allah luaskanlah kuburnya, terangkan liangnya, dan tambahkan rahmatnya. Pada saat itu pun Allah melihat kepadanya dengan penuh kasih sayang, seraya berfirman, hai hambaku, engkau berdoa, aku yang mengabulkan. Engkau meminta, aku yang memberi, dan engkau yang minta ampun, aku yang mengampuni. Masya Allah, luar biasa. Jadi inilah tahajud di bulan Ramadan berbeda di tahajud di lain-lain bulan. Mulai daripada pergerakan berpusing kanan kiri sampai sholat, semuanya mendoakan dan isinya pakaian-pakaian surga. Coba kalau kita punya anak masuk university dan sudah graduasi, adanya convocation dan pakai toga, dan rasanya bangga sekali. Hanya di kiri pindah kanan, untuk kanan pindah kiri aja, masya Allah bangga. Itu pakaian-pakaian kebesaran bagi orang yang sudah graduat. Coba bayangkan sekalian, ini pakaian surga, cawan-cawan di surga semua, sampai ditiupkan slipernya tadi. Ini hanya karena sholat tahajud di malam Ramadan. Ya, oke. Baik. Sekarang dua hadis lagi, saudara sekalian ya. Pertama, hadis ini agak panjang. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas lagi menyebutkan, apabila permulaan hari bulan Ramadan, maka angin berembus dari bawah arsy yang disebut musyarah.
dan bergeraklah daun pohon-pohon surga. Dari sana terdengar suara indah yang belum pernah didengar oleh siapapun. Para bidadari melihat ke arah suara itu seraya berkata, ya Allah, jadikanlah kami bulan ini, yakni bulan Ramadan, sebagai istri dari para hamba-Mu. Maka tiada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan melainkan dia dinikahkan Allah Ta'ala dengan bidadari yang terpelihara dari khemah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang bermaksud lebih kurang para bidadari yang terpelihara di dalam khemah-khemah, dan tiap-tiap bidadari mengadakan 70 perhiasan dan seterusnya. Ini yang penting, Ramadan bulan yang luar biasa, sampai bidadari dan malaikat pun berdoa untuk bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Masya Allah. Baik, hadis yang last one. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hadara majlis ilmi fi Ramadan qad Allah taala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tatal arsy ila akhirih. Hadis ini panjang tapi dah saya baca tadi, isinya 5 perkara. Pertama, sesiapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan. Ini seperti yang Datuk, Datin, Tuan dan Mas sekarang lakukan ini, menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, setiap satu langkah baik berangkat atau baliknya dianggap ibadah 1 tahun, dan akan bersamaku, kata Nabi, di bawah arsy. Masya Allah. Tahniah tuan sekalian, karena kita tercatat tadi menghadiri majelis ilmu. Jadi kalau boleh, kalau malam pun ada begitu. Mungkin sekarang alhamdulillah lah, lepas tarawih diizinkan oleh Jais, lepas tarawih boleh diadakan kuliah ringkaslah. Jadi saya sarankan tuan-tuan nanti ajar putra-putrinya berangkat, lepas itu bukan nak pergi sembahyang tarawih saja. Sembahyang tarawih, sembahyang witir itu tuan-tuan hukumnya sunnah, hanya sunnah. Tapi mencari ilmu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu sangat diwajibkan bagi orang Islam, baik laki maupun perempuan. Jadi ajar malam ni long ngah udah usul, jom kita sembahyang tarawih tapi niat kita mencari ilmu. Mencari ilmu sempena kita sholat tarawih dapat double tuan-tuan. Kalau hanya tarawih saja ya sunnah saja. Mencari ilmu harus ada nawaitunya dari rumah, diajarkan begitu. Mencari ilmu dan tarawih lillahi ta'ala, itu aja ucapkan dalam lisan atau dalam hati. Karena ini tadi nilainya mencari ilmu di bulan Ramadan. Selama Ramadan baik pagi ke petang ke siang ke malam tak ada masalah, boleh berlaku tuan sekalian untuk mencari ilmu. 1 langkah ibadah 1 tahun dan bersama Nabi di aras. 1. Yang kedua, sesiapa yang melanggengkan atau istiqamah dalam salat jamaah di bulan Ramadan, Masya Allah, jamaah bulan Ramadan, setiap 1 rakaat Allah bangunkan bandar di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bandar Shah Alam ini Masya Allah, berapa harganya tuan? Ada istana, ada stadium, ada masjid negeri. Oh luar biasa sekali. Ada SUK, ada pula Kasbek. Ini bandar di dunia lah kan. Ada juga teman maksiat, tapi bandar di surga semua penuh dengan kenikmatan. Tiketnya salat jamaah di sepanjang bulan Ramadan. Syabas dan tahniah tuan sekalian, sudah begitu. Yang ketiga, siapa yang berbakti pada kedua orang tua, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Wa ana kafirun fil jannah, aku, kata Nabi, menanggung dia untuk masuk surga. Jadi tahniah pada ibu bapak yang ibunya bapaknya masih hidup, masih ada, hormati. Seberapa boleh kita hormati dia. Tetapi kalau ibu bapak sudah meninggal dunia, ada 4 cara. Ada 4 cara kita menghormatinya. Pertama, dengan membaca Quran. Jadi tatkala bapak ibu tadarus, sebelum tadarus pimpinannya hadiah Fatihah dulu kepada Rasulullah, keluarga sahabat dan ibu bapak kita, Fatihah. Atau selepas tadarus boleh, sebelum dan sesudah, tapi mesti hadiahkan, jangan diam, diajak hadiah. Bagi yang terlambat datang sudah masuk, inklusif, doa itu termasuk. Okey, doa. Yang kedua, mendoakan ibu bapak setiap lepas sholat,
baik salat wajib atau salat sunnah, jangan lupa doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Yang ketiga, sedekah. Tatkala bapak-bapak ibu-ibu sedekah, sekali lagi ajar putra-putrinya membawa duit setiap pergi tarawih atau subuh, terserahlah berapa nominalnya, latih mereka. Jangan tidak mesti memberi sedekah sambil sholat. Masya Allah, ini luar biasa Ramadan itu sekalian. Sebutkan ibu bapak, ibu masih hidup, direkod di silon di Lauhil Mahfuz. Kalau ibu bapak meninggal dunia, langsung ke kubur mereka. Masya Allah, tidak ada ruginya sedekah. Yang keempat, nah ini tuan-tuan sekalian, tanya pada jiran-jiran, ibu bapak kita tanya, Pak Cik, Mak Cik, mak bapak dulu masih hidup, apa yang dilakukan? Dia akan cerita, ya Allah nak, kau dibertuah, mak bapak kau rajin pergi surah, rajin sedekah, rajin datang pengajian. Katakan begitulah contoh. Tiga ini tuan-tuan lakukan. Sama ada tiga-tiganya atau salah satu dari tiga ini, teruskan. Jadi seolah-olah walaupun ibu bapak sudah meninggal dunia, amalnya teruskan oleh putra-putrinya. Oh, ini luar biasa. Ini pengabdian pada ibu bapak yang telah kembali ke rahmatullah. Baik. Yang keempat, wa ma mimratin yatlubu ridha wajhar razaujiha fi Ramadan ila walaha tabu Maryam wa Asia. Masya Allah. Ini khusus ibu-ibu. Ibu-ibu masih ada ke? Tidur. Bu, ibu-ibu khusus ini disebut oleh Nabi itu, mana-mana istri, mana-mana wanita yang mendapat ridho suaminya di bulan Ramadan akan dapat title Siti Asiah dan Siti Maryam. Masya Allah. Jadi kita sebagai suami tuan-tuan, ridhoilah istri kita apapun, terutama dalam masak, mungkin kurang manis ke, kurang pedas ke, kurang asin ke, kemasinan, oke lah, kita terima aja supaya istri kita dapat title Siti Asiah dan Siti Maryam. Kita tahu kan di surga ini ada 4 wanita yang menjadi penghulu surga, bukan penghuni, penghulu surga. Pertama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, kedua Sayyidatina Fatimah Zahra, ketiga Siti Asiah, empat Maryam. Ada ulama-ulama sufi mengatakan, tuan-tuan, ada 4 profil keluarga yang hebat. Nah, coba nih tuan sekalian perhatikan. Pertama, ada keluarga itu suaminya hebat, istrinya juga hebat. Ini keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini suaminya hebat, istrinya hebat. Ada kedua, keluarga suaminya hebat, istrinya bejat. Siapa itu? Keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu nabi yang jadi rasul ulul azmi pula, tapi istrinya biadab, istrinya jahat, ya istilah neraka. Itu nabi, apalagi hanya seorang wali, seorang kiai, ulama atau ustadz atau guru, apalagi menteri. Apa tuan sekalian, istrinya bejat tuan sekalian. Hati-hati itu. Ini jenis keluarga kedua. Keluarga ketiga, ada suaminya bejat tapi istrinya luar biasa, istrinya ahli surga. Siapa itu? Keluarga Fir'aun. Fir'aun biadab, mengaku dirinya Tuhan, tapi istrinya ahli ibadah, ahli surga, Asiah. Ada ya keluarga yang keempat, suami bejat, istri lagi bejat. Siapa dia? Keluarga Abu Jahal. Abu bapak Jahal goblok, bapaknya goblok tuh. Itu Abu Jahal tuh, dua-duanya dah jahat ini, istri dan suaminya. Oke. Jadi ini sebenarnya selalu banyak contoh-contoh yang kita jadikan contoh, kita hindari. Oke tuan ya. Oke, jadi tahniah pada ibu-ibu yang dapat ridho suaminya, dan tahniah suami-suami yang beridhoi istrinya. Terakhir, yang kelima, waman qada hajat akhir muslim fi Ramadan qada Allah ta'ala lahu alfa hajan min yaumil qiyamah. Siapa yang menunaikan hajat saudara Islam di bulan Ramadan, start hari ini, siapa hajat kita tunaikan, Allah akan memberi 1000 hajat tuan-tuan di hari kiamat.
ini tidak hilang. Tuhan memberi hajat saja pada temannya, zap, direkod malaikat. Dan Tuhan boleh klaim nanti, boleh klaim, tanpa klaim pun Allah tunjukkan. Karena Allah sudah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Pasti ini amalan kamu, ini ganjarannya, ini semua datang. Kita kagum Tuhan, dan nanti tinggal tengok aja dari surga tuh, atau di kubur tengok, Masya Allah, alhamdulillah saya dulu berpayah-payah di dunia, ini hasilnya. Maka itu dunia tempat investment, dunia tempat menanam, dunia tempat menggali, dunia tempat berbuat. Di akhirat tinggal mengutip saja Tuhan sekalian. Maka kalau Bapak ingin mendapat kutipan yang baik di akhirat, dunia inilah tempatnya. Ini tempat untuk berkiprah, tempat untuk berbuat, tempat melakukan apa saja. Baik akan terima baik, jelek juga jelek. Jangan pernah salahkan Allah. Jangan pernah salahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salahkan diri sendiri. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, tuba liman syaghala aibu anu binas, bahagia sekali orang pandai mencari kesilapan diri sendiri daripada mencari kesilapan orang lain. Tak usah pasal yul ai begini, pasal enta ana begini, pasal lu gue begini, pasal sampean saya begini. No, saya. Oke Tuan ya. Oke dah. Dua lagi hadis. Oh, dua lagi. Tadi last one, itu last one yang kedua. Ini last one yang kedua, kan permainan begitu. Yang pertama adalah last one, yang last one. Oke. Ini wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala wasallam man asraja fi masjidillah ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabri kutiba lahu thawabul musallina fi dzakal masjid wa sallat alal malaikah wa astaghfara lahu hamdatul arsh ma dama fi dzalika fil masjid. Masya Allah. Ini cerita orang yang menerangi, memberi lampu di masjid-masjid, di surau-surau, di madrasah-madrasah sepanjang Ramadan. Siapa menerangi lampu? Macam kita ini, lampu. Jadi sekarang bukan hanya lampu saja, kipas, ekon, kapet, bangunan, tanda saya bangun, Masya Allah. Yang penting jamaah selesa masuk ke surau kita, selesa masuk ke masjid kita, Masya Allah. Baginya nur cahaya di kubur. Dan disebutkan, didoakan malaikat, seramai orang yang sholat di masjid itu, di semua surau atau musola atau mana-mana, seramai itu juga akan memberikan pada mereka, diberikan kepada mereka selagi lampu ada di masjid. Nah, coba bayangkan, sekarang lampu sudah terang Tuhan sekalian. Caranya bagaimana? Senang saja. Besok jumpa Tuan pengurusi atau bendahari, Assalamualaikum Tuan pengurusi, tolong izinkan saya bulan ini Ramadan bil listrik saya yang membayar. Itu caranya Tuan sekalian, saya yang bayar. Tatuan 1.000 bagi adik-beradik, ayo kita kesempatan nih bayar bil listrik surau. Tato Tuan pengurusi mengatakan, minta maaf Tuan, sudah dibayar dato ini dan sebagainya. Masya Allah, segera kembali ke kampung halaman kita, rumah kelahiran kita, cari mana masjid dan surau yang belum dibayar listriknya. Datuk, Masya Allah Pak Cik, baru selesai tadi dah banyak di, oh, ya Allah, pergi ke kampung mertua pula. Mana masjid dan surau belum dibayar bilnya? Masya Allah Tuan, minta maaf, dah dibayar semua. Dari bayar semua, jangan alhamdulillah aman. Bukan aman, itu loke bakil ketekut cetil berdidil tedohil ngawur. Bukan aman tak, cari yang lain. Telepon pada Ustadz Tunggul Wahidin, Ustadz pondoknya di Bayo ke gitu. Oh, cari sana pokoknya bayar. Yang paling aman begini, setiap hari tuan-tuan masukkan kotak sana, kan ke masjid itu, bismillahirrahmanirrahim, niatnya ya Allah ini untuk iftar, ya Allah ini untuk penerangan masjid, untuk lampu masjid, sudah sebenarnya malaikat tahu nanti, selesai itu paling aman, paling enak, serahkan pada Allah melalui para malaikat, beres saudara sekalian. Yang penting nawaitunya sebutkan waktu memasukkan itu, ya itu caranya. Karena ini luar biasa ini. Bayangkan tuh semuanya seramai orang yang sholat, yang mengaji dulu itu, terus ganjarannya diberikan pada Tuhan sekalian karena menerangi masjid, menerangkan, menselesakan masjid dan surau kita ini. Alhamdulillah. Oke, terakhir Tuhan ya, terakhir. Ini agak panjang, saya terjemahkan saja, terjemahannya saja.
Rasulullah SAW bersabda, arti lebih kurang, apabila permulaan bulan Ramadan, maka diikatlah semua syaitan dan jin yang derhaka, ditutuplah pintu-pintu neraka, tidak sebuah pintu pun yang dibuka, dan dibukalah pintu-pintu surga, tidak satu pun ditutup. Dan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman 3 kali. Sekarang, apa ada di antara hambaku yang meminta, pasti aku akan beri permintaannya. Apa ada di antara hambaku yang bertobat, pasti aku beri taubat kepadanya. Apa ada di antara hambaku yang minta ampun, mesti aku beri ampunan. Pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan, Allah membebaskan 1 juta hamba dari mereka. Wallahu a'lam. Dan sekalian, itulah indahnya bulan suci Ramadan yang luar biasa, yang tidak ada tolak bandingnya. Alhamdulillah, kita dah selesai tuan sekalian. Nanti insyaAllah yang akan datang, kita datang lagi berbicara bagaimana meraih Lailatul Qadar. Itu karena di bulan Ramadan tuan sekalian ada 3 sijil yang Allah berikan pada kita. Sijil rahmah itu akan diberikan tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Nanti sijil kedua maghfirah tanggal 11 sampai 20, dan sijil yang ketiga itqun minan nar, kebebasan di neraka, yaitu tanggal 21 hingga 30. Bagaimana caranya? Kita bincang yang episode akan datang. Gitu ya. Yang jelas sekarang terima kasih atas segala bantuan sekalian. Ini pondok kami yang terakhir, bangunan terakhir dan sekalian ya. Ini tinggal sekitar ini akan bangunan 3 tingkat. Ini selama pandemi tidak cabut, ini sudah dimulai pada tanggal 22/2/22. Ini 3 tingkat. Ini alhamdulillah segala yang Tuhan bantu pada kami. Ini pondok-pondok digambar tuh dari sana. Ini gambar, ini milik Tuhan, bukan milik saya. Ini milik tuan-tuan. Ini tahniah. Nah, oleh itu tuan-tuan jangan pernah berhenti membantu kami, dan kami juga tidak berhenti akan terus membangun ini sebagainya selagi kita masih diberi nyawa oleh Allah Ta'ala. Itu aja. Mari kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, thayyibatun, warabun wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan semoga Allah SWT segera menarik balik COVID Corona ini sehingga kita hidup normal seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halal min Allah madkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhtaza sidqin waj'al sultana nasira bi rahmatil rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamah rahmat-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu mohon ampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, inklusif ibu bapak mertua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat mukminin mukminat seantero dunia, baik masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah kami mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Izinkan kami mendapat Lailatul Qadar ya Allah. Izin kami yang mendapat Lailatul Qadar ya Allah. Birahmanirrahmin walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat duha.